karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau menyembah dan mengagungkan Dia. Kita mau menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Pujian yang mengatakan, seperti Yesus ku ingin menjadi. Biarlah ini merupakan doa kita bersama, bahwa seperti Yesus kita ingin menjadi. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya persilakan kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan untuk kasih-Nya, untuk pertolongan-Nya, bahkan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh kita alami dalam hidup kita. Menyadari keberadaan kita sampai saat ini hanya karena kasih Tuhan. Maka pagi ini kita mau mengucap syukur di hadapan-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kasih anugerah-Mu kami datang menghampiri kekudusan-Mu pagi ini. Hati kami penuh dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Karena kami sungguh menyadari ya Tuhan, hanya karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan Bapa di surga, pagi ini pun kami berterima kasih kepadamu. Kalau satu minggu yang kami lewati, Allah izinkan kami mengalami hal-hal yang menurut kami itu tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di dalam semuanya Allah ada bersama-sama dengan kami. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami.
Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka pagi ini ya Tuhan, kami datang dengan seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Suci kuduskan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Jika Engkau mendapati ada dosa, ada pelanggaran kami, ampuni kami. Sehingga pagi ini kami sungguh boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkati kami sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, maupun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara kami sekalian yang bergabung secara virtual. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat ibadah kami, lewat puji-pujian kami. Bahkan kami akan merasakan, menikmati bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Bapa di surga, kami hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan berkati kami, pakai kehidupan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Alat-alat yang kami pergunakan untuk mendukung ibadah kami, baik itu listrik, sound system, alat-alat elektronik yang kami pergunakan, jaringan yang kami gunakan Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan. Biarlah semuanya itu mendukung ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Sehingga di dalamnya kami sungguh merasakan bagaimana Allah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami mengingat bagi keluarga Bapak Lukas Taim yang saat ini mereka sedang berduka cita oleh karena orang tua kekasih dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, kami bawa mereka kepada Tuhan, beri mereka penghiburan sejati. Hari ini dengan upacara kremasi yang akan dilakukan, Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tabiskan ibadah kesucian pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 84, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 84 ayat pertama sampai 13 mengatakan demikian. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang kudus. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Nyanyian nomor 129. Nyanyian 129.
Hai langit bumi nyanyilah, dan seterusnya. Hai langit bumi nyanyilah, puji nama Tuhan, dan Ia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah nama-Nya, dan kita jadi domba-Nya, dijaga oleh-Nya. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Masuk dalam halaman-Nya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, biar segala bangsa masyurkan cintanya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan 2-3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya
bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati, pertolongan Tuhan sudah nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala aktivitas tanggung jawab kita, kita meyakini bahwa Tuhan sudah menopang kita bersama. Dan pada saat ini kalau kita boleh ada, kita boleh sehat dan kuat, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, membagi berkat Tuhan yang sudah kita alami sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 280. Ayat 1 sampai 3. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Nama-Mu membawa keselamatan, aku tuntut kemenangan. Bukankah Tuhan dapat selamatkan, dan sengsara-Mu dapat bebaskan? Karena mati-Mu ku diselamatkan, aku tuntut kemenangan. Segenap hatiku kini ku serahkan, dengan Tuhan aku menang. Semua rintangan aku buangkan, dengan Tuhan aku menang. Panggilan-Mu kesenang turuti, ku berserah dengan rendah hati, dan berperang dengan tak berhenti. Dengan Tuhan aku menang. Ini nyanyianku sudahlah tentu, dengan Tuhan aku menang. Keselamatan yang luas milikku, dengan Tuhan aku menang. Oleh darah-Mu ku disucikan, dalam tangan-Mu ku hidup senang. Dengan kuasa-Mu aku berperang, karena Tuhan aku menang. Habis kerjaku pulang ke surga, dengan Tuhan aku menang. Baiklah musik bersukacita, orang saleh menyambutku juga, ku akan pandang Raja mulia, serta menyanyi terus di surga. Dengan Tuhan aku menang. Saya memberi kesempatan kepada siapa yang menikmati kemenangan pada pagi hari ini. Mari saksikan kebaikan Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang bergabung secara virtual dari rumah masing-masing. Saya memberi kesempatan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Saya katakan begitu luar biasa karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan yang sulit ataupun yang senang, tetapi penyertaannya sempurna. Kami alami dalam minggu ini. Hari Rabu, saya melakukan perjalanan yang cukup menegangkan dan juga melelahkan untuk saya secara pribadi. Tapi Tuhan ubahkan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan dan membuat kami bersuka cita dalam perjalanan. Saya harus menghadiri rapat kerja untuk Divisi Jawa Bali pada hari Kamis tanggal 4. Tetapi saya tidak bisa melakukan perjalanan lebih awal karena ada beberapa tanggung jawab yang harus kami selesaikan di awal bulan. Khususnya Ibu Mayor yang harus menyelesaikan dengan urusan penggajian dari karyawan. Sehingga kami nggak bisa pergi lebih awal. Kami pergi sangat mepet. Hari Rabu kami berangkat, hari Kamis kami ada pertemuan. Dalam rencana kami ya sudah kita berangkat, kami bawa mobil berangkat ke Semarang, habis itu ya pulang sudah. Itu logika pikiran saya. Kami berjalan sesuai dengan perencanaan, tapi pada waktu mendekati keberangkatan, kami harus singgah dulu ke Cirebon, karena ada sesuatu yang harus kami selesaikan. Kurang lebih 1 jam kami hanya singgah untuk istirahat dan langsung lanjut. Dan kami tidak menuju ke Semarang lebih dulu karena ada hal-hal yang harus kami juga sampaikan. Kami singgah atau kami menuju ke Koros Magelang. Sudah terlalu sore waktu itu kami ingin melanjutkan ke Semarang karena sudah sekitar 4:30. Akhirnya kami putuskan ya sudah kita nginap saja di Magelang, subuh baru berangkat ke Semarang. Karena saya tahu juga Semarang Magelang tidak terlalu jauh, kurang lebih 1,5 jam. Dan kami istirahat di Magelang. Kamis pagi, sekitar jam 5 kami sudah berangkat meninggalkan Koros Magelang menuju ke Divisi Jawa Bali Semarang. Memang benar sekitar 1,5 jam. Saudara kami sampai sekitar jam 7 kurang seperempatan lah karena kami tidak terlalu cepat dalam perjalanan. 7 kurang seperempat kami sampai dan kami mempersiapkan segala sesuatu, masuk ke kantor sekitar jam 7:30 lewat. Langsung persiapan ikut raker. Memang tidak ada jeda waktu untuk menikmati waktu santai. Mulai raker sampai mulai jam 8 dan kami keluar dari ruangan selesai itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam dalam agenda saya harus ke Jogja. Saya minta izin dengan komandan, saya sedikit singgah dulu ke adik saya karena sudah 3 tahun saya tidak pernah tahu keadaan adik saya pernah terpapar dua-duanya COVID. Waktu itu saya tidak bisa pulang, mereka hanya telepon saja untuk minta didoakan. Saya mau tahu keadaan apakah mereka dalam kondisi baik-baik saja. Pas-pas juga jarak tidak terlalu jauh antara Jogja dengan Semarang. Malam itu kami putuskan untuk ke Jogja. Saya sampai di Jogja kurang lebih sekitar jam 10:30 malam dan bertemu dengan mereka, ya puji Tuhan saya melihat mereka diberkati. Walaupun memang mereka pernah terpapar dua-duanya, tapi mereka saat ini dalam kondisi yang sehat. Saya memikirkan besok saya harus pulang. Kenapa saya memutuskan untuk pulang? Karena Jumat malam jam 7 saya sudah ditunggu di Korof ini untuk mengambil bagian pelayanan ibadah gabungan. Saya boleh katakan, ya sudah kita harus berangkat. Akhirnya kami jam 5 sudah meninggalkan Jogja, langsung menuju ke Bandung. Sampai di sini kurang lebih setengah 5 hari Jumat 4:30, saya hanya mandi, makan, kemudian ngeprint persiapan saya karena ada di laptop kantor, di komputer kantor. Setelah itu sudah turun ke sini. Saya katakan, Tuhan, rasanya sudah meremuk badan saya ini dalam 3 hari tidak ada jeda waktu istirahat dengan baik. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan beri saya segar, memberi saya kekuatan baru. Saya merasa bahwa ketika kita menyerahkan semua pelayanan kehidupan kita kepada Tuhan, seharusnya kita sudah nggak mampu, tapi ternyata Tuhan segarkan, Tuhan beri kekuatan baru. Ketika saya minum air hangat, di situ saya merasa segar dan memampukan saya untuk melakukan pelayanan dengan baik. Dan saya sangat bersyukur. Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Kekuatan kita sebagai umat-umat Tuhan ketika kita menyerahkan semua dalam otoritas kendali Tuhan. Dia yang atur kita. Yang menurut matematikanya manusia itu enggak sampai, tetapi Tuhan buat itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan membuat mungkin segala sesuatu. Itu yang saya saksikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk dukungan doa. Kami boleh melakukan perjalanan baik berangkat ataupun pulang dengan kondisi selamat. Walaupun memang waktu di jalan kami dengar ada kecelakaan, ya sedikit was-was kami di jalan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan kami tiba di Bandung dengan penuh anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita terus dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan,
Apapun perencanaan hidup kita, apapun perjalanan hidup kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang terus menyertai dan menolong kita dalam kondisi-kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati, tetap dekat dengan Tuhan, handalkan Dia, taruh semua pada otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan, satu pergumulan kami harus membawa kedua anak kami di perjalanan. Wah, mereka cukup bergumul, apalagi yang kecil, bolak-balik harus pusing, tetapi puji Tuhan sampai saat ini mereka diberi kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan, kita akan nyanyikan satu kor yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang bergabung secara virtual, saya memberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bersaksi, tamu jinamatan, haleluya. Ibu Liana, mari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini saya mau menaikkan syukur pada Tuhan. Tadi ada nyanyian yang mengatakan karena kemenanganmu, karena kuasamu, semua itu terjadi. Saya mau menyaksikan pada tanggal 23 Oktober yang lalu, anak saya yang kedua sudah selesai dan dia sudah selesai di wisuda dari Universitas Parahyangan. Ada suatu hal yang menjadi pergumulan kami untuk anak kami yang kedua ini. Pada saat dia lulus SMA, sebelum dia lulus SMA, kelas 3 SMA, dia tuh sudah memutuskan bahwa dia ingin masuk arsitektur Unpar. Jadi dia tidak mengikuti lagi ujian saringan masuk untuk perguruan tinggi negeri. Karena dia sudah begitu mantap, dia ingin masuk di arsitektur Unpar. Akhirnya kita juga tidak memaksakan, kami tidak memaksakan, silahkan. Dia sudah dengan keputusannya. Sehingga pada saat bulan November sudah ada pengumuman dan anak saya sudah diterima waktu dia kelas 3 SMA, sudah diterima di arsitektur Unpar. Nah,
Yaitu proses berjalan sampai dia lulus SMA dan dia tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, langsung dia masuk di Parahyangan. Pada saat semester pertama kami sudah merasakan bahwa yang dia hadapi itu cukup berat. Kadang dia sampai pagi, subuh mengerjakan tugas. Karena setiap semester di jurusannya ini ada tugas yang harus dia buat. Gambar yang harus dia buat, kadang dia harus buat maket. Sehingga saya sendiri merasakan bahwa cukup berat yang dihadapi oleh anak saya ini. Sempat saya juga motivasi anak ini, saya katakan tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua hanya masalah waktu, saya bilang seperti itu. Tapi puji Tuhan, anak saya boleh selesai dengan tepat waktu. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dia yang memampukan anak saya sehingga pada tanggal 23 Oktober kemarin dia sudah bisa diwisuda. Kami sangat bersyukur pada Tuhan karena kami tahu semua yang terjadi, semua yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan tetap menolong anak saya ini sehingga dia menyelesaikannya, dan saya yakin bahwa di perjalanan ke depan Tuhan juga akan memberkati anak ini. Untuk pekerjaannya, untuk apapun yang akan terjadi, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk anak kami ini. Itu saja kesaksian saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Liana untuk kesaksiannya. Kita bersyukur karena Jeremy boleh melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dan kita berdoa terus anak ini diberkati dan menjadi berkat, dan masa depannya pun diberkati oleh Tuhan. Berkati Pak Edi dan juga Ibu Liana yang menjadi orang tua yang terus mengarahkan kedua putranya. Tuhan memberkati selalu. Bapak Ibu sudah yang berkati oleh Tuhan. Satu nyanyian, satu kor nomor 166 mengatakan Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Itulah yang merupakan keyakinan kita bersama bahwa Tuhan punya jalan dalam hidup kita selamanya pasti yang baik. Mari kita nyanyikan kor ini. Saya masih memberi satu kesempatan lagi siapa yang akan bersaksi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang bergabung secara virtual. Masih ada yang akan bersaksi atau memuji nama Tuhan? Ya, kalau tidak ada lagi, mari kita akan mengakhiri ruang kesaksian dan pujian dengan kor nomor 120. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib, ajaib benar cinta Tuhanku, dan seterusnya. Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar
Haleluya. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh mengambil bagian dalam ruang kesaksian dan pujian. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 273. Ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian nomor 273, kita diberi kehormatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di luar Tuhan ku tak dapat hidup, denganmu hatiku senang, dan seterusnya. Di luar Tuhan ku tak dapat hidup, denganmu hatiku senang. Ku ikut Tuhan, dunia ku lepaskan, ingin mencari yang hilang. Sekalipun badai dan ombak gemuruh, serta amat gelap, padamu Tuhan ku harap selalu, Engkau perlindungan tetap. Mengapa aku takut berikan kurban yang Tuhan tuntut dariku? Siapa yang ingin mengikuti Tuhan, pikul salib tak mengeluh. Dalam ladangmu ku tetap berbakti, takkan ku lepas salibku. Itu menjadi kesenangan hati, kuasa untuk pedang selalu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan satu pujian dari Yosua dan juga anak kita Korps 2 Bandung Junior yang mulai mengambil pelayanan di dalam ibadah pada pagi hari ini sebagai pemain musik. Mari, Saudara Yosua dan juga anak-anak pemain musik Korps 2 Bandung Junior. Ada Yona, ada Gebi. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sebenarnya kemarin saya juga nggak tahu kalau disuruh menyanyi di sini, tapi kami bersyukur kami boleh dipakai Tuhan untuk melayani di Korps 2 Bandung di sini. Kami akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maaf. Maaf.
Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita untuk perjalanan hidup kami, kekuatan untuk menolong kami melangkah. Tanpa kekuatan-Mu, kami tidak akan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan dunia ini. Kami sangat bersyukur pagi ini, kami diberikan kesempatan untuk kami menaikkan syukur-syukur kami melalui pujian, doa, dan kesaksian-kesaksian. Kami percaya bahwa ini mengagungkan Tuhan, Allah yang begitu luar biasa, yang sudah berperkara dan melakukan keajaiban atas hidup kami. Terima kasih
Kalau kami dapat mengawali bulan November, minggu pertama, di dalam berbagai kegiatan tugas kami, dan kami melihat kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Korps 2 Bandung, mulai dari bayi hingga lansia, dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, Allah melawat dan menolong mereka sekalian. Kami berdoa khusus untuk Bapak Mayor Mardiudi, kami berdoa untuk Ibu Rita, kami berdoa untuk Ibu Kristina, kami berdoa untuk suami dari Ibu Umar. Tuhan, mereka saat ini membutuhkan kekuatan-Mu, agar Engkau menjamah tubuh jasmani mereka, sehingga mereka mengalami kekuatan baru, kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat, untuk rumah tangga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, para pemimpin-pemimpin pemerintahan. Tuhan Yesus tolong mereka. Kendalikan hidup dan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka bertindak dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID yang saat ini sedang berlangsung, untuk para tenaga medis yang sedang melakukan vaksinasi di berbagai wilayah. Tuhan tolong dan berkati. Beri kesadaran kepada kami masyarakat untuk dapat bersikap dengan baik, mengikuti perintah, dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan di Bala Keselamatan, untuk para pemimpin kami, baik yang ada di kantor pusat teritorial maupun di kantor pusat divisi. Tuhan tolong dan berkati mereka. Tugas tanggung jawab mereka ada dalam pertolongan-Mu. Semua opsir yang melayani di keempat bidang pelayanan, semua staf karyawan, semua prajurit, semua simpatisan, semua orang yang bekerja sama dengan Bala Keselamatan, diberkati oleh Tuhan, menjadi tangan kepanjangan-Mu untuk memuliakan Engkau dalam pelayanan. Kami berdoa untuk pelayanan Tuhan di sekolah Bala Keselamatan Bandung, untuk di LKSA Maranatha Bandung. Tuhan memberkati. Dua institusi ini akan terus dipakai oleh Tuhan dengan ajaib untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami sekalian. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan kuduskan agar memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka pembacaan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 mengatakan demikian. Yesus Kristus batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya,
yang dahulu tidak kasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, saya akan mengulang ayat yang kelima sebagai ayat mas atau ayat nats perenungan pada pagi hari ini. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan suatu rumah rohani, suatu tempat imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Batu hidup. Saudara, kalau kita mendengar kata ini mungkin kita akan bertanya, batu kan benda mati. Kenapa hidup? Pertanyaan yang sama yang saya ajukan pada saat saya membaca ayat ini. Tuhan, batu kan benda mati, kenapa Tuhan katakan batu hidup? Saudara, berbicara mengenai batu, batu adalah merupakan bahan material bumi yang tergolong pada benda padat. Menurut ilmu bumi atau ilmu alam, atau mungkin sekarang IPA ya, ilmu pengetahuan alam, ada 3 jenis batu secara umum golongannya. Tapi jenisnya cukup banyak, golongan batu itu ada 3. Yang pertama batuan beku, batuan yang merupakan hasil dari magma yang membeku. Itu batuan beku, itu jenisnya banyak macam. Biasa kita melihatnya atau mengenalnya dengan nama batu gunung. Itu batu yang terjadi karena magma yang membeku. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi di permukaan bumi, yang terjadi karena adanya sedimen-sedimen yang menumpuk dan membeku. Ini paling mudah yang menggambarkannya, untuk menggambarkan batu sedimen itu, mungkin saudara mohon maaf, mungkin kita melihat karang gigi. Sedimen yang melekat di gigi kita yang terus-menerus akan membuat menjadi karang, sehingga kalau kita pergi ke dokter gigi, karang gigi itu dilepaskan berbentuk batu-batuan. Seperti itu batu sedimen. Lapisan-lapisan tipis yang terus menumpuk di permukaan bumi, dalam waktu yang lama akan menjadi padat dan menjadi batuan. Yang ketiga, batuan metamorfosis, yaitu batuan magma atau batuan beku yang mengalami perubahan karena tekanan dan suhu. Dan batuan metamorfosis ini tergolong batuan-batuan mulia. Kita tahu batu akik, kemudian ada batu-batu yang itu aslinya batu biasa yang mengalami perubahan karena tekanan dan suhu dalam butuh waktu yang cukup lama. Itu sekilas ya mengenai batuan, karena saya berbicara masalah batu pagi hari ini. Di dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara adalah sebuah batu. Namun batu yang hidup, bukan batu yang seperti bongkahan batu. Dalam perjanjian lama, batu bukan hanya digambarkan sebagai sebuah batuan atau benda mati yang hanya seonggok benda padat yang ada di tanah. Tetapi seringkali digambarkan sebagai suatu tempat untuk menikmati anugerah. Karena batu biasanya oleh seorang gembala atau musafir dalam perjanjian lama dipakai untuk membuat kandang atau membuat tempat berteduh. Batu juga dipakai untuk menjadi tempat fondasi yang kuat, bahkan menjadi tembok atau benteng yang kuat yang melindungi, di mana orang yang tinggal di dalam benteng batu itu mengalami keselamatan Tuhan. Lebih jauh lagi, di dalam perjanjian lama kita sering melihat batu digambarkan sebagai bentuk sebuah perhubungan pribadi manusia dengan Allah. Karena batu sering dipakai untuk membuat perjanjian antara manusia dengan Allah. Batu dipakai sebagai tugu untuk membuat sebuah pernyataan iman kepada Allah. Dan batu dipakai sebagai tempat persembahan atau korban bakaran. Batu bukan sekedar benda mati yang tanpa arti atau tanpa guna. Alkitab mencatat selain sebagai kebutuhan hidup manusia untuk kepekerjaan dan perlindungan, namun batu juga merupakan perwujudan sarana untuk menunjukkan iman kepada Tuhan. Menjadi batu hidup. Ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada saya dan saudara yang sudah percaya kepada batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Ia adalah batu penjuru standar dari semua pola hidup dan pola kegiatan manusia. Sama seperti
batu yang dipakai oleh seorang ahli bangunan sebagai standar utama awal dari semua pembuatan bangunan. Batu itu menjadi sentral utama untuk memulai pekerjaan membangun rumah. Saya dan saudara percaya kepada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Rasul Petrus mengatakan, saya dan saudara yang percaya kepada batu penjuru adalah batu hidup yang dipersiapkan untuk membangun sebuah kehidupan rohani yang kudus. Berarti menjadi batu yang hidup adalah menjadikan diri kita sebagai sarana untuk pekerjaan Allah. Saya ulangi, menjadi batu yang hidup, menjadikan diri kita sarana bagi pekerjaan Tuhan yang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi batu penjuru tidak hanya untuk menjadi batu yang hidup bukan hanya sekedar mempercayai Yesus Kristus. Tuhan menginginkan sebuah hal yang lebih lagi yang harus kita tunjukkan seperti yang dicatat di dalam kitab 1 Petrus. Ada dua hal mendasar yang Tuhan inginkan. Ketika kita mempercayai, ada tindakan iman itu yang menjadikan kita siap untuk dipakai sebagai karya atau media pekerjaan Tuhan. Yang pertama, pada ayat yang pertama, kita diminta untuk mengalami perubahan. Itu yang pertama. Percaya dan harus mengalami perubahan. Perubahan ini digambarkan dengan kalimat oleh Rasul Petrus, buanglah. Kata buang berarti kita harus melepaskan, tidak lagi menyimpan. Apa yang dibuang? Di dalam ayat pertama, semua tindakan-tindakan dosa, semua perbuatan-perbuatan daging, semua kehidupan lama, buang. Percaya dan membuang kehidupan lama dan tidak lagi hidup di dalam lama. Itulah yang Tuhan inginkan untuk menjadi media atau alat karya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada tindakan untuk terus menjaga hidup di dalam iman. Ketika kita mempercayai Yesus, maka kita harus berani melepaskan kedagingan kita, melepaskan dosa-dosa kita. Ini bukan hal mudah. Kalau untuk perkara-perkara besar, mungkin kita bisa mengatakan, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, aku tidak melakukan dusta, aku tidak mengingini milik orang lain. Benar. Tapi seringkali kita mengikat dalam diri kita ke sikap-sikap yang tidak benar, yang kita simpan rapat-rapat dalam hati dan itu tidak mau dilepas. Simpanan dalam diri kita. Iri hati, kecewa, kemudian perasaan tersakiti. Saya sering kali mendengar orang mengatakan banyak akar-akar pahit yang tersimpan. Mungkin alasannya mendasar. Mungkin alasan itu benar menurut kita. Logika menurut saya. Tetapi ketika kita menyimpan hal-hal buruk dalam diri kita, kita belum siap untuk menjadi media atau alat sarana tempat pekerjaan Tuhan. Saudara, saya berbicara sebagai media alat tempat pekerjaan Tuhan bukan hanya ketika saudara kita bisa menjadi ala pelayan-pelayan Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi opsir-opsir setempat. Tidak. Yang paling sederhana, kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami karya Tuhan yang ajaib. Itulah diri kita. Alat untuk mengalami karya Tuhan. Sehingga saudara tidak menutup kemungkinan kita sudah berdoa berpuluh-puluh tahun. Kita sudah berdoa berkali-kali. Tetapi masih ada menyimpan akar-akar pahit, menyimpan hal-hal busuk dalam diri kita. Dosa yang tersimpan yang tidak pernah mau dikeluarkan, dilepas. Kita belum mendapatkan jawaban sampai hari ini. Bukan karena kita salah berdoa. Bukan karena kita tidak berdoa misalkan. Tapi karena ada hal yang disimpan. Lepaskan. Rasul Petrus katakan, buang. Ternyata nggak mudah, saudara. Tidak seperti kita melepaskan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang sulit. Apakah kita bisa? Saudara, kita semua pasti pernah mengalami kelilipan ya, ada benda masuk ke mata. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita berusaha untuk membersihkannya itu dengan
mencuci dengan air mengalir, dengan memberikan obat tetes mata dan lain sebagainya. Karena benda yang tadi menghalangi mata kita itu begitu perih, membuat mata kita perih dan sulit untuk bisa menikmatinya, penglihatan. Tapi saudara, kalau yang menghalangi mata itu katarak, apakah saudara bisa membersihkannya dengan air, dengan tetes mata? Tidak akan keluar. Dia harus dilepas dengan operasi dan dikeluarkan. Mungkin saudara pernah melihat orang yang operasi katarak, ada selaput yang diangkat dari mata kita yang menghalangi. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Itulah kenapa sebagai orang Kristen mungkin kita katakan, aku kok nggak pernah ngalamin mujizat ya. Orang lain itu berkali-kali melihat keajaiban Tuhan, kok saya enggak ya. Mungkin kita sedang ada yang menghalangi. Nabi Yeremia katakan yang menghalangi adalah dosamu. Jadi ada hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita. Ya memang seperti saya katakan di awal, yang besar-besar, yang seperti 10 perintah Tuhan mungkin kita nggak lakukan. Tetapi yang di dalam diri, yang orang lain nggak tahu, suami istri nggak tahu, tapi di dalam dirinya dongkol, gondok, jengkel, memendam perasaan, mengancam dan merencanakan yang jahat. Apakah itu sudah dilepas? Karena itu penghalang untuk menjadi media alat bagi Tuhan. Yang kedua, percaya dan mengalami pertumbuhan. Bukan hanya membuang, tapi harus bertumbuh. Rasul Petrus menggambarkan pertumbuhan itu sama seperti kerinduan seorang anak, seorang bayi yang ingin terus menikmati air susu ibu. Rasul Petrus menggambarkan kedekatannya, Rasul Petrus menggambarkan hubungannya itu seperti itu. Seorang bayi yang begitu nyaman ada di pelukan ibu, yang menikmati air susu dan merasa kenyang dan puas, dan merasa hangat dan aman dalam pelukan si ibu. Inilah gambaran hubungan antara manusia kita yang percaya dengan Bapa kita. Kita harus memiliki hubungan yang dekat, yang terus ada kehubungan untuk membutuhkan Tuhan. Dan di dalam hubungan itu kita mengalami kepuasan, kita mengalami anugerah, kita mengalami rasa nyaman, rasa aman. Dan hubungan itu terjalin ketika kita terus terhubung dengan Dia, dekat dengan Dia. Saudara, untuk percaya mungkin kita mudah. Tapi untuk tetap mempertahankan kedekatan di dalam kepercayaan itu, itulah perjuangan kita. Dalam hubungan suami istri, untuk saling mempercayai mungkin sekarang mudah kita katakan. Karena itulah awal sampai kita menempuh sebuah janji untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Tapi untuk mempertahankan kepercayaan dan terus membangun kepercayaan, dibutuhkan perjuangan sampai kita mati. Karena setiap saat untuk saling mempertahankan kepercayaan harus dibutuhkan untuk percaya di dalam sebuah kesetiaan. Nah saudara-saudara, kesetiaan adalah tetap bersama dan tidak berubah. Perlu kedekatan setiap waktu. Pada waktu kita pacaran, mungkin sang cowok tidak akan berani buka dompet sang cewek. Waktu menikah, sudah mulai dikasih lampu hijau, boleh karena dompet berdua. Tapi mungkin tidak akan pernah sebebas. Apakah sekarang kita bisa membebaskan dompet kita dibuka, blak, isinya dengan pasangan kita? Contoh sederhana. Adalah hal sulit karena tidak semuanya bisa kita buka dalam sebuah kepercayaan. Karena seringkali harga diri, seringkali rasa diri itu membentengi untuk kita bisa mempercayai. Keegoisan itu seringkali menjadi benteng untuk menjadi percaya dengan totalitas. Itulah juga itu kepada Tuhan kita. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan, percaya yang kita miliki pada waktu mengenal pertama dengan percaya sekarang seringkali tidak sama. Dan memang harus tidak sama, harus mengalami perubahan. Namun yang terjadi pertumbuhan perubahannya itu tidak berjalan berbanding lurus. Umurnya begitu tua, imannya tidak mengikuti tua. Lamanya mengikut Tuhan, tapi kurang kuat dalam iman kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Hal itu terjadi karena kedekatannya dengan Tuhan tidak berbanding lurus dengan lamanya dia mengikut Tuhan.
harusnya semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin semakin kuat. Tapi yang justru terjadi semakin lama mulai tidak seimbang. Saudara-saudara, percaya dan mengalami pertumbuhan adalah salah satu yang Tuhan inginkan supaya kita terus mengalaminya, sehingga kita menikmati karya keajaiban Tuhan. Kita menjadi media, menjadi sarana, menjadi tempat. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa kita menjadi batu hidup untuk tempat pembangunan rumah rohani imamat yang kudus. Apa yang disebut dengan rumah rohani imamat yang kudus? Yaitu sebuah tempat di mana kuasa, kekuatan, wibawa, dan kewenangan Allah, otoritas Allah itu dinyatakan. Kata imamat itu berarti kuasa atau wewenang Allah yang dinyatakan di bumi, itu imamat. Sedangkan imamat kudus adalah memiliki wewenang kuasa otoritas Allah di bumi atau di tempat kita. Dengan demikian, kalau tujuan Allah menjadikan kita batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, kehidupan rohani yang berimamat kudus, artinya kehidupan rohani yang memiliki kuasa, memiliki wewenang otoritas Allah dalam diri kita. Dalam pribadi, dalam rumah tangga ada otoritas Allah, ada kuasa Allah, ada kemuliaan Allah. Saudara, itu yang harusnya terjadi dalam diri kita. Sehingga kita melihat kuasa Allah itu betul-betul menjadi bagian yang utuh dalam diri kita. Ayub katakan, bukan dari kata orang saja aku mengenal yang maha kuasa, tapi mataku sendiri memandangnya. Artinya bahwa kuasa otoritas Allah itu betul-betul terjadi dalam diri kita dan rumah tangga kita. Tidak mesti melalui kesaksian orang, tidak mesti melalui pengkhotbah hebat untuk menyatakan kuasa. Karena di dalam diri saya dan rumah tangga saya harus juga terjadi kuasa Allah. Saudara, inilah tujuan kita menjadi batu hidup. Menjadikan hidup kita, rumah tangga kita, tempat terjadinya otoritas Allah mutlak. Pertanyaan untuk kita renungkan, saudara. Apakah kita sudah menjadikan diri kita menjadi tempat di mana Allah berkarya dengan otoritasnya? Rumah tangga kita menjadi tempat di mana Allah berkarya dengan kuasa otoritasnya? Atau justru kita menjadi penonton orang lain yang merasakan kuasa Allah? Penonton orang lain yang mengalami kuasa Allah? Pada ayat yang ke-9, Rasul Petrus mengingatkan betapa kita semua berharga dan harusnya menjadi tempat otoritas Allah. Dia katakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dan beroleh belas kasihan. Inilah jati diri kita yang sesungguhnya, yang seharusnya kita mengalami terus imamat kudus dalam rumah tangga. Jadilah batu hidup, batu yang mulia yang dipakai oleh Allah untuk tempat otoritasnya berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyian nomor 254 akan kita akan mendengarkan instrumennya, dan saya berikan kesempatan sejenak kepada ibu bapak sekalian untuk berdoa secara pribadi. Renungkan. Yang menghalangi semuanya itu karena masih ada yang belum kita buang. Masih ada yang disimpan dalam hati. Buang, kata Rasul Petrus. Lepaskan semua. Kemudian bertumbuhlah. Terus mengalami kedekatan Tuhan. Gambarkan seorang bayi yang begitu ingin didekap oleh ibunya. Yang ingin terus dekat, terus mengalami kehangatan, mengalami air susu ibu. Sehingga ia melihat keajaiban Tuhan. Karena memang tujuan saya dan saudara menjadi batu hidup adalah untuk membangun kehidupan di mana otoritas Allah, imamat itu terjadi dalam diri kita. 254 instrumennya akan dimainkan. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa sejenak. Minta pertolongan Tuhan, jadikan hidupku, jadikan rumah tanggaku Tuhan menjadi tempat imamat rajani itu, imamat yang kudus itu terjadi dalam diri saya. Wewenang, kuasa, otoritas Allah terjadi dalam diri pribadi dan rumah tanggaku.
Kita berdoa. Bapa di surga, ketika umat-umat-Mu bersaat teduh, berdoa kepadamu, Engkau tilik hati kami semua Tuhan. Baik kami yang dalam ruangan gereja ini, ataupun jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah mereka yang bergabung secara virtual Zoom. Engkau lihat hati kami Tuhan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang masih tersimpan, luka batin, perasaan tersakiti, yang tidak menyenangkan, yang membuat kami hilang pengharapan, yang membuat kami hilang kekuatan iman. Tuhan, pagi ini kami mau buang itu, kami mau lepaskan itu. Kami tidak mau menyimpannya. Karena ternyata itulah yang menghalangi rahmat berkat-Mu, yang menghalangi kuasa-Mu, otoritas-Mu terjadi dalam diri kami. Dan Tuhan tolong untuk kami terus dekat kepada Tuhan, mempercayai Engkau sungguh-sungguh dan setia kepadamu dalam segala keadaan. Sebab Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, menjadikan kami batu hidup, menjadikan kehidupan kami tempat otoritas Allah, tempat kuasa Allah terjadi. Sehingga hidup kami akan menjadi pernyataan mujizat Allah. Hidup kami akan menjadi pernyataan kuasa Allah. Hidup kami akan menjadi pernyataan kewibawaan Allah. Orang akan memandang hidup kami bukan lagi kami, tetapi Allah yang nyata dalam karyanya. Berkati rumah tangga kami. Rumah tangga kami pun akan terus menjadi rumah tangga tempat otoritas Allah bekerja. Yang akan memberkati suami dan istri, memberkati anak-anak, memberkati semua kebutuhan, memberkati semua kesulitan. Sehingga kami dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan otoritas penyertaan Allah. Juga di dalam pelayanan dan pekerjaan kami, Engkau akan menjadikan kami berkat karena otoritas kuasa-Mu terjadi dalam pekerjaan kami dimanapun kami ada. Kami dapat menjadi pekerja yang bertanggung jawab, pelayan yang bertanggung jawab, yang dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tolong. Kami rindu otoritas-Mu terjadi buat rumah tangga kami. Kami rindu otoritas-Mu terjadi buat keluarga kami, buat pribadi kami, buat pelayanan kami, buat tempat kerja kami Tuhan. Tolong kami. Tolong diri kami masing-masing untuk memuliakan Engkau dengan hidup yang berkenan. Menyucikan hidup kami, menguduskan kami dengan membuang yang dosa. Dan membangun kedekatan terus kepada Tuhan. Tuhan, kami mau terus hidup di dalam otoritas-Mu. Kami mau terus menjalaninya bersama dengan otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Selamat menjalani bulan November dengan terus percaya bahwa kuat kuasa dan mujizat Tuhan akan terus menyertai dan terjadi dalam diri kita. Tiap pribadi adalah tempat di mana imamat Allah itu bekerja, otoritas Allah bekerja atas diri kita. Tuhan memberkati. Saya akan melanjutkan dengan menyampaikan warta korup, jadwal kegiatan untuk 1 minggu ke depan dari tanggal 8 November hari besok sampai dengan tanggal 14 minggu kedua bulan November. Ibadah PKP pada hari Kamis jam 7 malam tanggal 11 November akan dipimpin oleh kandidat Kikil Wei dari LKSA Maranatha. Kemudian ibadah GPS tanggal 12 hari Jumat akan dipimpin oleh pembawa sulu Jesse Magegiantang dan firman Tuhan disampaikan oleh kandidat Demetrius dari LKSA Maranatha. Temanya harus bertanggung jawab. Ibadah doa pagi hari Sabtu tanggal 13 November jam 6 pagi. Sersan Mayor Korup Bapak Dedi Sastratmaja akan memimpin acara. Dan ibadah kesucian untuk Korup tanggal 14 November tahun 2001 akan dipimpin oleh Opsir setempat orang muda. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Grace Sarman. Jadi Opsir setempat orang muda akan
memimpin dan Mayor Grace Saman akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian untuk ibadah kesucian LKSA Maranatha jam 9 pagi, staf LKSA yang memimpin dan yang menyampaikan firman Tuhan saya, Mayor Agus Yamtahajana. Mulai tanggal 14 akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka di LKSA Maranatha Bandung tanggal 14, itu pada pukul 16 sore. Jadi mohon informasi ini disampaikan ke seluruh anak-anak mereka yang di luar akan difasilitasi dengan menggunakan aplikasi Zoom dari LKSA Maranatha. Jadi kalau misalkan bisa bergabung, puji Tuhan, tetapi kalau sulit disiapkan aplikasi Zoom. Kemudian yang berulang tahun dalam dalam minggu ini, yang pertama tanggal 11 anak Gavriela Bangun, anak sekolah minggu. Kemudian yang kedua tanggal 13 Bapak Luki Prasetyo. Itu yang ingin saya sampaikan. Minggu depan tanggal 14 kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, mohon menginformasikan kepada kandidat atau kepada Mayor Restiana atau Ibu Yulkritna. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara online atau transfer, kami juga memberikan bukti perpuluhannya secara virtual. Jadi saya memberikannya kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak, itu yang ingin saya sampaikan. Kami hari Jumat mohon izin kami mengikuti PDO di Korps Cirebon pada hari Jumat. Jadi kami Opsir-Opsir di Distrik Jawa Barat akan menuju ke Cirebon untuk mengikuti PDO Hari Rohani Opsir Jawa Barat. Itu dilakukan pada siang hari, jadi kami kemungkinan akan PP saja, berangkat subuh, pulang siang ya. Kemudian mohon dukungan doa untuk tanggal 24 November kita akan melaksanakan ibadah tebusan gabungan distrik dalam rangkaian HUT Bala Keselamatan ke-127, dilakukan secara online menggunakan virtual Zoom, tapi dilaksanakan dari Korps 2 Bandung. Jadi Korps 2 Bandung menjadi tuan rumah. Jadi mohon dukungan doa, anak-anak muda sedang mempersiapkan semuanya. Saya minta dibuat agak sedikit istimewa supaya itu menjadi momen untuk ucapan syukur para prajurit di Distrik Jawa Barat. Mohon dukungan doa untuk kegiatan ini. Kemudian minggu depan tanggal 14 ada kesempatan lagi bagi kita untuk berbagi kasih, membagi nasi dos ke jalanan. Jadi kita akan kembali beraksi sosial. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung silahkan, kita akan melaksanakannya pada siang hari ya, tidak terlalu sore karena hujan ya. Pengalaman 4 minggu yang lalu itu karena hujan jadi agak sedikit kacau karena yang pakai motor otomatis harus minggir. Jadi kami akan buat pada siang hari. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bergabung minggu depan, kita akan bergabung bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani bulan minggu depan ini dengan Tuhan. Mari saya jemput saudara-saudara sekalian berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan permintaan doa dan doa berkat. Kita percaya bahwa keluar dari rumah ini Tuhan akan memberkati kita sekalian. Satu lagi yang saya lupa, ada lagi berkat dari tetangga kita Pak Agus yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan silakan nikmati, itu berkat yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan kepada saya tapi kepada kita sekalian. Jadi beliau mengirim lagi ya tukang jualan datang ke tempat ini untuk dinikmati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati sejenak waktu bersama Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Kehadiran kami bukan sebuah rutinitas, tapi kerinduan kami untuk terus mengalami kuasa, mujizat, otoritas Allah dalam diri kami. Sebab keluar dari rumah ini kami akan langsung berhadapan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan persoalan dan kehidupan yang berat. Tapi dengan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu, kami akan diberanikan dan dimampukan. Pegang tangan seluruh umat-umat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Tolong mereka dalam menghadapi hari-hari depan dengan kekuatan kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Sekiranya dalam ibadah ini Engkau mendapati hal-hal yang tidak berkenan, baik itu dalam hati, pikiran, dan perkataan tingkah laku kami. Ampuni, karena kami rindu terus mengalami kuasa mujizat Allah. Bapa, kami mau keluar dari ruangan ini, tetapi kami tidak mau terlepas dari kasih-Mu. Pegang kami, tuntun kami, dan sertai langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga memberkati engkau, melindungi engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan menyertaimu senantiasa di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Selamat hari Minggu.
Bapak Ibu, saya boleh minta tolong untuk jangan dulu pulang. Boleh saya minta kita foto bersama, karena itu diminta komandan divisi untuk menjadi arsip bahwa kita sudah melaksanakan ibadah tatap muka. Boleh berkumpul bersama, kita foto bersama saja satu kali. Boleh jangan dulu pulang ya. Silakan Bapak Ibu yang di gereja untuk boleh bergabung di sini, mari. Mari silakan Bapak Ibu untuk berkumpul di depan. Apa kabar Om Deddy, Tante, Oma? Makasih. Baik, iya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Memberkati. Tante Elin. Pak Dedi, selamat pagi. Pagi, Tuhan memberkati. Wah, Ibu Siska. Halo semuanya, selamat pagi. Halo Tante. Ya, Salam sehat. ya, Salam sehat Tante. ya, Sama-sama. sehat. Ya, sama-sama. Bapak gimana kondisinya? Ya Om? Bapak gimana kondisinya? Ya terus terapi dan pemulihan Om. Ya, Terima kasih doa-doanya. kita doakan terus supaya semua. Amin, amin. Terima kasih banyak Om. Ya. Salam aja, Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Om juga. Ya, Keluarga, anak cucu. amin. Di foto bareng kita ke foto enggak? Yang Zoom foto juga enggak?